Tahun 79 Pak Haji waktu itu kasus apa tuh di penjara Kasus Cipinang? pembunuhan sama perampokan juga. Praktik premanisme memang masih sering terjadi di sejumlah kota besar di tanah air. Keberadaan mereka bahkan terstruktur dan membentuk sebuah persatuan yang solid yang dipimpin oleh sosok yang disegani karena keberaniannya. Tak jarang persatuan mereka kemudian membentuk usaha di bidang tagih-menagih yang kemudian berkembang dan merambah bisnis lain. Sosok yang dituakan tadi pun sukses meraih pundi-pundi harta yang melimpah. Yuk cari tahu siapa saja sosok tajir yang berasal dari dunia hitam ini pada edisi 4 preman terkaya di Indonesia. Hercules. Hercules diketahui merupakan mantan preman Tanah Abang. Ia sering disebut sebagai penguasa Jakarta dari balik layar. Bersama teman-temannya dari Timur Timur, Hercules membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Kini ia terpilih menjadi tenaga ahli PD Pasar Jaya. Hercules disegani dan dikenal dekat dengan beberapa pejabat tanah air serta sering keluar masuk penjara. Pernah lekat dengan dunia hitam, Hercules adalah salah satu preman paling tajir di tanah air. Menurut pengakuannya, dia memiliki sejumlah usaha bernilai fantastis. Berkat usahanya itu, Hercules sanggup menguliahkan anaknya hingga ke Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Usut punya usut, sumber kekayaan Hercules rupanya berasal dari pasar pribadi yang dimilikinya seluas 5 hektar. Selain memiliki pasar pribadi, Hercules juga merintis bisnis perikanan, kapal, hingga pertanian. Pria 4 anak itu juga memiliki sekitar 30 hektar sawah, tambak, dan usaha perikanan yang tersebar di sejumlah tempat. Tak sampai di situ, Hercules juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa keamanan, yakni PT Titu Harmoni dengan 2.000 karyawan. Pria kelahiran 27 Mei 1968 ini juga menjalani usahanya sebagai magelar tanah yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan properti besar di ibu kota. Belakangan, Hercules juga mulai menggarap tambang timah di Bangka Belitung lewat perusahaannya CV Timur Ramelau. Anton Medan. Tan Hock Liang alias Anton Medan merupakan mantan perampok sekaligus bandar judi. Teralis besi saat itu seakan menjadi rumah kedua baginya karena beberapa kali dijebloskan ke dalamnya. Di masa itu ia sempat membuka kawasan perjudian yang disebutnya kasino. Ada roulette, dadu koprok, tasiau, dan kartu cap jikya. Dalam sehari, ia bisa beroleh omset hingga 1,5 miliar rupiah. Ia juga menjadi eksekutor dengan bayaran hingga miliaran rupiah. Maka tak heran saat itu ia menikmati kemewahan harta berupa mobil dan rumah mewah. Saat berada di penjara, pria kelahiran 1957 ini memutuskan menjadi mualaf dan bertobat. Anton kemudian mendirikan usaha halal dengan memiliki bisnis sewa lapangan futsal, pecel lele, dan lainnya. Tak hanya hijrah, ia juga mendirikan pesantren, membantu banyak ex-napi untuk belajar berwirausaha, sampai berceramah di seantero negeri. Anton Medan juga mendirikan rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami Tan Hock Liang di kawasan Pondok Rajak Cibinong, Jawa Barat. Anton Medan tutup usia pada 15 Maret 2021. Meninggal dalam keadaan muslim, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ramadan Effendi. John Kay. Nama John Kay sudah tak asing lagi di dunia hitam. Aksinya yang kejam dan kontroversi membuatnya beberapa kali masuk hotel Prodeo.
Pada pertengahan 2020 lalu, namanya kembali mencuat setelah ia diduga menjadi otak penyerangan terhadap saudaranya sendiri, Nuskay, yang dipicu oleh uang hasil jual tanah. Di luar sepak terjangnya di dunia kriminal, harta kekayaan pria 52 tahun ini juga ikut tersorot. Harta kekayaan John Kay disebut-sebut mencapai miliaran rupiah. Dia tercatat memiliki mobil mewah dan rumah megah. Sejumlah mobil John Kay adalah BMW, Honda Jazz hingga Jeep Rubicon. Sementara itu, rumah milik John Kay lebih dari satu yang diperuntukkan untuk keluarga dan para anak buahnya. Adapun sumber kekayaan John Kay diduga berasal dari bisnis yang dibangunnya di Jakarta. Salah satunya adalah debt collector. Pada tahun 2000, ia mendirikan organisasi bernama AMKEI atau Angkatan Muda Kay yang belakangan menjadi organisasi debt collector miliknya. John Kay dikenal memiliki banyak pendukung. Kabarnya, ia juga memiliki koneksi dengan sejumlah pejabat dan bos-bos dunia malam. Karir dan penghasilannya sebagai debt collector semakin berkibar dan memonopoli bisnis debt collector setelah kematian Basri Sangaji, tokoh pemuda asal Maluku Utara yang juga salah satu debt collector di Jakarta. Olo Panggabean. Pendiri Ikatan Pemuda Karya atau IPK, Olo Panggabean juga bergelut di bidang yang sama seperti John Kay sebagai debt collector. Selain memiliki penghasilan dari usaha tagih-menagih, pria kelahiran 24 Mei 1941 ini juga memiliki bisnis mengelola sebuah perjudian besar di Medan. Semasa hidupnya, Olo Panggabean dikenal sebagai pengusaha yang memiliki latar belakang melegenda sebagai raja judi dan preman bengis. Ia disebut memiliki ilmu kebal dari senjata dan mendapat julukan Godfather. Namun meski dikenal galak, pria asal Tapanuli, Sumatera Utara ini memiliki sisi lain yang bisa dikatakan kontradiktif dan mulia karena dikenal sebagai sosok yang dermawan. Olo Panggabean yang tutup usia pada 2009 silam dalam usia 68 tahun disebut meninggalkan warisan triliunan rupiah bagi keturunannya. Warisan tersebut antara lain berupa 27 cincin berlian yang masing-masing bernilai 4 miliar rupiah, 5 jam tangan merek Rolex yang masing-masing senilai 3 miliar rupiah, gelang dan kalung emas ditaksir bernilai setengah miliar, dan ada juga surat BPKB mobil sebanyak 29 unit yang ditaksir senilai puluhan miliar. Selain itu, uang dalam bentuk mata uang euro dan dolar Amerika Serikat bernilai ratusan juta dan satu unit telepon seluler merek Vertu seharga 400 juta rupiah. Ada pula buku tabungan yang tidak diketahui nilainya, sertifikat tanah, serta deposito di Bank Mega, Bank Mandiri, dan BCA. Pada 2010 silam, beredar kabar jika harta senilai 2 triliun rupiah tadi yang disimpan dalam 2 berangkas telah raib dibobol. Tercatat pernah menggeluti dunia hitam, beberapa di antara mereka akhirnya bertaubat dan menekuni usaha halal. Ada juga yang secara ironis dikenal sebagai filantropis atau sang pemurah hati, meski di lain waktu ia dikenal sebagai sosok yang menakutkan. Nah guys, apa nih hikmah yang bisa kalian ambil dari kesuksesan dan kedermawanan mereka? Tulis opini kalian ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye.